Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Di dalam celah yin hitam misterius, aliran bumi Qi dingin yang tak terhitung jumlahnya banyak dan padat. Sesosok melayang di atas. Di belakangnya lubang hitam perlahan diperbesar. Pada saat yang sama, kekuatan melahap yang sangat kuat perlahan muncul dari lubang hitam itu. Little Martin menatap Lindong yang benar-benar dibungkus oleh Qi dingin, sementara syok melintas di matanya. Dia sangat menyadari betapa kejamnya Qi dingin di celah yin hitam misterius. Faktanya, bahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut pun tidak dapat menahan serangan jumlah besar Qi dingin. Ketika mereka pertama kali memasuki celah yin hitam misterius, Lindong hampir mati karena Qi dingin ini. Namun saat ini, dia benar-benar berani menyerap Qi dingin. Sama seperti Little Martin memperhatikan Lindong, Lindong dengan tenang menatap Qi dingin yang menari di sekitar tubuhnya. Saat ini dia melayang dan duduk di tengah lubang hitam. Lalu dengan jentikan pikirannya, lubang hitam itu benar-benar mulai menggeliat dengan cepat. Ketika lubang hitam itu menggeliat, kekuatan melahap yang dipancarkan dari dalam langsung tersapu secara maniak dan menyedot. Selanjutnya itu langsung dilahap oleh lubang hitam itu. Tentu saja, Qi dingin ini tidak lenyap begitu saja. Begitu mereka tertelan oleh lubang hitam itu, gelombang dingin segera meletus dari dalam Lindong yang duduk di tengah lubang hitam itu. Sementara itu tulang-tulangnya terus bergetar. Sepertinya semua Qi dingin langsung dimakan oleh tubuhnya. Qi dingin yang kuat mengalir melalui tubuhnya seperti gelombang pasang. Qi dingin ini telah diserap dan dimurnikan terlebih dahulu oleh lubang hitam simbol kuno. Oleh karena itu, semua yang masuk dalam tubuh Lindong adalah sumber energi yang paling kuat dan murni. Energi dingin es terus-menerus mengalir melalui anggota tubuh Lindong. Sementara itu terus-menerus disempurnakan oleh Lindong. Berkat hal konstan ini, Lindong bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya benar-benar secara bertahap menjadi lebih kuat. Qi dingin awalnya memiliki kemampuan untuk memperkuat tubuh seseorang. Namun energi dingin es di dalamnya terlalu buas. Oleh karena itu, bahkan seorang praktisi panggung manifestasi tidak berani menyerapnya langsung ke dalam tubuhnya. Namun sekarang, Lindong tidak lagi takut akan hal itu. Dengan simbol leluhur melahap, tidak ada yang tidak bisa dia tundukkan. Tubuh fisiknya perlahan diperkuat. Lindong juga bisa merasakan kekuatan Yuan dalam dantiannya secara bertahap diperbaharui. Bahkan ukuran dantiannya mulai perlahan tumbuh. Qi dingin tidak hanya memiliki sifat tempering, tetapi juga mengandung kekuatan Yuan yang sangat kuat. Oleh karena itu, dengan menyerapnya dengan besar-besaran, itu sangat bermanfaat bagi kultivasi Yuan power dari Lindong. Mengagumkan, ayo lakukan lagi, ucap Lindong. Qi dingin terus mengalir ke lubang hitam, sementara jubah Lindong terus berderak. Segera dia melepaskan tawa hangat, sementara tawanya seperti guntur saat itu memantul melintas celah misterius hitam. Saat Lindong melahap lebih banyak dan intens, lubang hitam di sekitarnya benar-benar mulai meluas secara perlahan. Seketika, kekuatan melahap yang membentang dari dalam menjadi semakin kuat. Lubang hitam itu menggeliat seperti adalah benda paling menakutkan di alam semesta. Seluruh Qi dingin di celah yin hitam misterius langsung mengamuk sebelum mereka langsung dilahap oleh lubang hitam itu dan diubah menjadi sumber energi potensial yang mengalir ke tubuh Lindong. Berdasarkan adegan saat ini, sepertinya saat ini Lindong adalah seorang pelahap dengan nafsu makan tanpa dasar. Suntikan ini jelas memiliki dampak yang cukup menguntungkan. Tidak hanya aura Lindong semakin kuat, selanjutnya setiap kali mereka menggeliat, kekuatan yang sangat kuat akan meletus. Di zona tanpa angin, Little Martin menatap tindakan dominan Lindong. Itulah bagaimana simbol leluhur melahap itu bisa sangat terkenal dan mendominasi, karena bisa melahap apapun di dunia. Potensi menyerang dari simbol leluhur yang melahap tidak tampak sekuat simbol leluhur api yang pernah saya temui sebelumnya. Namun kemampuan melahapnya sangat mendominasi. Memanfaatkannya untuk meningkatkan kultivasimu pasti sangat ideal, ucap Little Martin.
Nada iri hati mengalir di mata Little Martin. Meskipun sekarang Lindong tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan dari simbol kuno leluhur, namun ia perlahan-lahan akan berkembang. Sampai akhirnya ia akan mampu benar-benar memunculkan potensinya. Pada saat itu, dengan kekuatannya sendiri, Lindong mungkin bisa melahap semua ki dingin di celayin hitam misterius ini. Pada tahap itu, dia akan benar-benar dapat menguasai seluruh dunia. Pada tingkat ini, Lindong dapat mencapai puncak tahap Ki Creation lanjut. Namun, tidak akan begitu mudah untuk melakukan terobosan ke tahap manifestasi. Mata Little Martin berkilauan. Meskipun Lindong memiliki simbol leluhur melahap, itu tidak berarti bahwa dia bisa tanpa henti menyerap kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Setelah semuanya, simbol kuno hanya bisa membantunya untuk melahap energi. Tetapi Lindong harus mengendalikan dan mampu menampung energi yang telah dia serap. Dengan kata lain, simbol leluhur melahap adalah pompa air yang sangat kuat, sementara tubuh Lindong adalah tangki air. Terlepas dari seberapa kuat pompa itu, tangki itu akhirnya akan penuh. Di dalam celayin hitam misterius, kekuatan Yuan antara langit dan bumi terus berkobar. Selain itu, sumber keributan itu berasal dari Lindong, yang berada jauh di dalam celah. Untungnya dia berada di celayin hitam misterius. Kalau tidak, keributan yang menghancurkan bumi pasti akan menarik banyak orang untuk mengintip dan mengamati. Dan Lindong tidak akan bisa berlatih dengan tenang. Aliran hitam besar ki dingin terus-menerus mengalir ke lubang hitam yang menggeliat, sebelum mereka akhirnya berubah menjadi Yuan power yang kuat di dalam tubuh Lindong. Karena semakin banyak ki dingin mengalir ke tubuh Lindong, tubuhnya tiba-tiba tersentak. Sementara Yuan dan dantiannya hampir membengkak menjadi seukuran kepalan tangan. Sementara itu aura Lindong langsung melonjak. Tingkat Ki Creation tingkat lanjut. Kilau cerah berkilauan di mata Lindong sebelum dia merilis tawa hangat. Meskipun dia sudah berada di puncak tahap Ki Creation, pada kecepatan kultivasi biasa, dia pasti membutuhkan lebih banyak waktu untuk terobosan ini. Namun sekarang hanya dalam sehari, Lindong mampu melakukan terobosan langsung ke tahap Ki Creation lanjut. Tidak diragukan lagi betapa mendominasinya simbol leluhur melahap itu. Gelombang kekuatan Yuan berputar di sekitar tubuh Lindong. Kemudian sosoknya melintas, dan tanpa basa-basi lagi dia duduk, lalu diam-diam menikmati sensasi luar biasa saat kekuatannya mulai tumbuh. Lindong diam-diam menikmati itu selama 1 jam penuh, sebelum dia perlahan membuka matanya. Anda telah berhasil lolos ke tahap Ki Creation lanjut dengan sangat cepat, ucap Little Martin yang berdiri di sampingnya tersentak kaget karena kecepatan latihannya yang terlalu mencengangkan. Sebelumnya saya sudah berada di puncak tahap Ki Creation awal. Oleh karena itu saya hanya maju selangkah lagi dari peringkat itu, ucap Lindong tersenyum karena dia tidak terlalu terkejut. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap celah misterius hitam yin yang gelap. Saat ini ki dingin yang tak terhitung jumlahnya melonglong dan meluas ke seluruh celah. Item ini yang sangat mematikan bagi sebagian besar praktisi elit sekarang hanyalah tonik kultivasi yang sangat bermanfaat untuk Lindong. Saya berencana untuk tinggal di sini selama 2 bulan lagi dan mencoba untuk melihat apakah saya dapat meminjam kekuatan ki dingin di sini untuk melakukan terobosan ke tahap manifestasi, ucap Lindong. Lindong sangat sadar bahwa bukan prestasi mudah untuk mencapai tahap manifestasi. Namun saat ini, celayin hitam misterius ini memberinya tempat latihan yang ideal. Jika dia memilih untuk menyerah sekarang, itu akan menjadi sangat sia-sia. Little Martin juga menganggukkan kepalanya. Kesempatan ini terlalu berharga bagi Lindong. Dengan ide ini, dalam 2 bulan berikutnya, Lindong sekali lagi melakukan potensi pelatihan maniaknya. Setiap hari dihabiskan di dalam celayin hitam misterius. Sementara itu, lubang hitam perlahan-lahan tumbuh pada saat yang sama. Lindong bisa menikmati sensasi menyenangkan saat tubuhnya disempurnakan oleh energi dingin itu. Ia yakin jika ia tanpa lelah berlatih, auranya di dalam celayin hitam misterius semakin hari akan semakin kuat. Ki dingin meliputi celayin hitam misterius. Di bawah ki dingin ini, celayin hitam misterius praktis telah menjadi tanah tandus yang tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Namun pada saat ini, sesosok diam-diam duduk di udara di kedalaman celah. Di sekujur tubuhnya, ki dingin menyelimuti tubuh. Bahkan jika praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut seperti Tengsa melihat adegan ini, dia mungkin akan sangat terkejut. Namun sosok itu agak tenang. Senyuman samar muncul di wajahnya. Dengan gerakan dari tangannya, lubang hitam menyebar di atas kepalanya dengan kekuatan melahap yang mengerikan meledak keluar. Dalam beberapa nafas, itu benar-benar melahap semua ki dingin di sekitarnya.
Setelah benar-benar melahap Ki Dingin di daerah tersebut, cahaya terang berkilauan di mata Lindong. Jejak Ki Dingin menyebar keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya, seperti lapisan baju besi Ki Dingin yang terlihat sangat keras. Lindong meludahkan bola ki putih, merasakan bagian dalam dantiannya saat alisnya berkerut. Masih tidak ada tanda-tanda terobosan, gumam Lindong. Bahkan sejak ia berhasil mengendalikan simbol leluhur melahap, Lindong menghabiskan 2 bulan penuh di Celayin Hitam Misterius untuk melahap Ki Dingin. Efek dari 2 bulan kultivasi ini bisa dikatakan sangat melimpah. Sebelumnya, itu langsung memungkinkan Lindong untuk melompat dari tahap Ki Creation awal ke tahap lanjut. Dengan kecepatan ini, orang lain akan menjadi gila dengan sukacita. Tetapi Lindong tidak puas, meminjam kekuatan melahap simbol leluhur. Bahkan 1 tahun kultivasi biasa benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan 2 bulan di Celayin Hitam Misterius ini. Namun Lindong merasa bahwa kecepatan ini sama sekali tidak mengejutkan. Selain itu, targetnya kali ini bukanlah tahap Ki Creation yang maju, tetapi untuk terobosan ke tahap manifestasi. Saat itu, ketika dia telah bertukar pukulan dengan Tengsa, Lindong jelas mengerti seberapa kuat praktisi panggung manifestasi. Apalagi Tengsa berada di tahap manifestasi tingkat lanjut dan kekuatannya jauh lebih kuat. Namun Lindong yakin bahwa selama dia bisa melangkah ke tahap manifestasi, dia benar-benar akan dapat sepenuhnya menekan orang itu sampai dia tidak punya kesempatan untuk bangkit. Setengah tahun yang lalu, ia dipaksa untuk melarikan diri ke dalam Celayin Hitam Misterius oleh Tengsa, nyaris lolos dari kematian. Jika bukan karena simbol leluhur yang melahap, dia kemungkinan tidak akan bisa meninggalkan Celayin Hitam Misterius. Dengan demikian, dendam antara kedua belah pihak sudah mencapai tingkat di mana mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Ketika dia meninggalkan Celayin Hitam Misterius, Lindong pasti akan sekali lagi menyerang ke kultus Ghastly Puppet dan membuat Tengsa membayar hutangnya dalam darah. Untuk melakukan hal ini, Lindong membutuhkan kekuatan absolut, karena yang akan dia hadapi bukan hanya Tengsa sendiri, tetapi seluruh kultus boneka yang mengerikan. Oleh karena itu, hanya kekuatan master simbol jiwa tingkat tinggi masih belum cukup. Karenanya, ia perlu menerobos ke tahap manifestasi. Kecepatan saat kamu menyerap Ki Dingin terlalu cepat. Ditambah, kekuatan Yuan di tubuhmu sudah mendekati kejenuhan. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda memerlukan stimulus yang lebih besar. Ucap Little Martin muncul di pundak Lindong dan berkata, "Stimulus yang lebih besar?" ucap Lindong. Matanya sedikit menyempit dan tiba-tiba melihat ke arah kegelapan di bawah. "Anda tidak berpikir untuk memasuki area terdalam, kan?" ucap Little Martin khawatir. Kedalaman ekstrim dari Celayin Hitam Misterius ini, tidak ada yang tahu kemana ujungnya. Tetapi itu jelas tempat yang sangat berbahaya. Di sana praktisi tahap manifestasi bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Ki Dingin meledak dari bawah, maka harus ada sumber di bawah. Selama saya menemukan sumbernya, saya pasti akan mampu maju ke tahap manifestasi dengan bantuan kekuatan yang melahap, ucap Lindong menjelaskan. "Itu terlalu berbahaya," ucap Little Martin bergumam. "Di bawah ini jelas tidak setenang area ini. Kekayaan dan kehormatan diperoleh melalui bahaya. Saya bahkan telah lulus tes simbol leluhur yang melahap. Apa yang bisa dilakukan kegelapan di bawah sana?" ucap Lindong tertawa. Sebelumnya mungkin dia akan merasa bahwa kegelapan di sini menakutkan. Tapi setelah mengalami alam kegelapan dalam simbol kuno melahap, kegelapan di sini bukanlah sesuatu yang besar lagi. Selain itu, mengingat kekuatan Lindong saat ini, itu cukup untuk membunuh seorang praktisi tahap manifestasi awal, bahkan tanpa bergantung pada Little Martin. Namun, jika mereka bergandengan tangan, bahkan jika mereka bertemu dengan seorang praktisi pada tingkat seperti Tengsa, mereka akan bisa bertarung dan tidak akan dipaksa lagi untuk melarikan diri seperti setengah tahun sebelumnya. Ketika mendengar Lindong berkata demikian, Little Martin tidak membantah lagi. Sekarang Lindong telah menjadi jauh lebih kuat. Ketika mereka bergandengan tangan, bahkan jika ada bahaya di kedalaman Celayin Hitam Misterius, mereka bisa menanggungnya. Setelah melihat Little Martin tidak keberatan, tubuh Lindong bergerak. Golden Yuan Power membungkus tubuhnya saat ia langsung berubah menjadi kilatan cahaya keemasan yang melesat melintasi kegelapan dan terbang menuju kedalaman dari Celayin Hitam Misterius. Cahaya emas menyapu kegelapan, tampak sangat mempesona. Lindong dengan cepat menembus kedalaman Celayin Hitam Misterius. Ki Dingin di sini juga tumbuh semakin mengamuk.
Berbagai ki dingin mengembun menjadi aliran yang kacau, menyebabkan seseorang tidak dapat bergerak satu langkah pun. Namun dalam menghadapi lapisan-lapisan ini, Lindong hanya melambaikan tangannya saat lubang hitam muncul dan melilit tubuhnya sebelum dia dengan berani maju ke bawah. Setiap tempat yang ia lewati, setiap ki dingin akan langsung dilahap oleh simbol kuno. Perjalanan tanpa hambatan semacam ini berlangsung selama sekitar 10 menit sebelum tubuh Lindong melambat sedikit demi sedikit, sementara matanya melihat ke bawah. Sebuah tanah yang sangat gelap telah muncul, tetapi ini jelas bukan area terdalam karena masih ada celah yang sangat besar di bawah tanah. Tidak ada yang tahu persis seberapa jauh celah ini ke bawah. Seperti gelombang demi gelombang ki dingin menyemburkan keluar dari celah, akhirnya meluncur ke atas. Terbukti sebagian besar ki dingin di celah yin hitam misterius datang dari celah yang sangat besar ini. Ini adalah sumber ki dingin. Sepertinya kita cukup beruntung, ucap Little Martin dengan gembira berkomentar, menatap celah besar dan gelap. Jika Lindong bisa langsung melahap ki dingin di sini, dia bisa mencoba menuju tahap manifestasi. Ada sesuatu di sini, gumam Lindong. Alis Lindong berkerut sambil menatap kedalaman celah. Di sana dia merasakan aura yang sangat tidak jelas, namun sangat buas, seperti aura ahli yang tersembunyi. Jika mental energi Lindong belum mencapai tahap master simbol jiwa tingkat tinggi, dia tidak akan bisa merasakan keberadaan hal itu. Setelah mendengar ini, Little Martin tercengang. Memang ada bajingan yang bersembunyi di sini. Aku tidak berpikir bahwa Demonic Beast akan mampu bertahan di kedalaman celah yin hitam misterius. Awasi sekitar, saya akan paksa itu keluar, ucap Lindong. Dia maju selangkah dan dengan pikiran, energi mental kuat meledak, langsung mengembun menjadi tombak energi mental raksasa yang sekitar 10 meter di hadapannya. Menunjuk ke udara, tombak energi mental raksasa dengan keras menyapu dengan suara desir, dengan kejam menembaki celah yang gelap. Saat tombak energi mental raksasa menerobos masuk ke celah, tangisan sedih segera bergema. Tanah langsung mulai bergetar ketika sosok besar muncul dari celah pada kecepatan tinggi. Sementara pilar cahaya hitam berbau melesat kembali ke arah Lindong. Menanggapi serangan tangguh yang menembak ke arahnya, Lindong mendengus dingin. Dengan gerakan dari tangannya, lubang hitam muncul di tengah telapak tangannya dan langsung melahap cahaya hitam itu sebelum dia melemparkan pandangannya ke arah sosok yang sangat besar. Pada saat ini, ada sosok besar merayap di tanah. Melihat tubuhnya, itu sebenarnya adalah laba-laba setan hitam yang beberapa puluh meter besarnya. Laba-laba setan ini memiliki sekitar 10 cakar seperti mata pisau dan ada 8 mata hitam menyeramkan di kepalanya. Matanya penuh dengan kebuasan dan keganasan ekstrim. Menatap Demonic Beast ini, ekspresi Lindong sedikit gemetar. Ini adalah binatang iblis yang sangat kuat. Auranya saja dapat dibandingkan dengan seorang praktisi tahap manifestasi awal. Lebih kuat bahkan dibandingkan dengan kera naga kuno. Demonic Beast di kedalaman dari celah yin hitam misterius ini memang kuat, ucap Little Martin jelas agak tercengang. Tapi segera setelah itu dia tertawa dan berkata, serahkan padaku, kamu pergilah melahap ki dingin, ucap Little Martin lagi. Baiklah, Lindong menjawab sambil mengangguk. Sebagai Celestial Demon Martin, Little Martin sedikit mampu menekan Demonic Beast ini. Dan dari kelihatannya, Little Martin jelas tertarik pada 8 mata laba-laba bumi ini. Setelah setuju, sosok Lindong langsung bergerak menuju sumber ki dingin. Ketika 8 mata bumi spider melihat ini, dia segera melepaskan teriakan marah. Tapi sebelum itu bisa menyerang, Little Martin muncul di depannya, menghentikannya di jalurnya. Segera gelombang energi kekerasan dengan panik membentang. Sementara dua binatang itu bentrok, Lindong sudah muncul di atas sumber ki dingin. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk di udara saat lubang hitam raksasa dengan cepat melebar keluar. Segera tanah bergetar dan seperti naga hitam besar, ki dingin mendesing keluar dari celah, mengisi area saat mereka menyembur ke arah lubang hitam di belakang Lindong. Ki dingin di sini beberapa kali lebih kaya daripada di atas, dan setiap bagian dari ki dingin sangat padat dan besar. Dalam menghadapi ki dingin seperti itu, bahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut tidak diragukan lagi akan mati. Tapi Lindong mampu mengandalkan kekuatan simbol leluhur melahap untuk melahapnya habis-habisan. Transformasi kera iblis, raungan rendah terdengar keluar dari mulut Lindong saat tubuhnya langsung membengkak. Iblis kera besar muncul di sekitar tubuhnya dan menyerap dengan panik sebagian ki dingin yang mengerikan. Lalu ki dingin dituangkan ke dalam tubuhnya.
Aura Lindong yang awalnya berhenti di tahap Ki Creation lanjut, sekali lagi perlahan mulai tumbuh. Meskipun pertumbuhan ini kecil, jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar dapat melangkah ke panggung manifestasi. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.